Nah, selanjutnya kalau kita sudah konfirmasi bagian kolom tahu dan bagian kolom ingin, kita mau cari hal yang baru yang teman-teman sudah baca di dalam bacaan ini. Nah, sebetulnya apa sih hal yang baru yang kita sudah pelajari atau yang teman-teman sudah dapat di bacaan pengetahuan ini atau di bacaan bagian tubuh ikan ini? Jadi kalau misalkan Miss Ima mau contohkan dulu ya, hal baru yang Miss Ima dapatkan adalah, oh ternyata ikan terkecil yang saat ini yang disebut Paedokipris itu ikan yang paling kecil pada saat ini. Ternyata dulu itu ikan yang paling terkecil itu bukan Paedokipris tapi ikan Rasbora maculata. Jadi Miss Ima baru tahu itu adalah hal baru yang Miss Ima pelajari. Kalau ada hal yang baru yang Miss Ima pelajari, Miss Ima tulis di kolom pelajari ya. Oke, Miss Ima sudah tulis ya hal baru yang Miss Ima pelajari di bagian kolom pelajari. Sekarang teman-teman ya, teman-teman sekarang kita mau lakukan bersama ya. Menurut teman-teman ada hal baru apa sih yang teman-teman pelajari di bagian topik bagian tubuh ikan? Oh iya, oke, Miss Ima. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang sudah dipelajari oleh teman-teman, ada hal baru yang sudah dipelajari oleh teman-teman, itu kita tulis di mana? Ya, di kolom pelajari ya. Oke. Jadi kalau ada hal yang baru yang teman-teman sudah pelajari ya terkait topik atau terkait bagian tubuh ikan, jadi itu kita tulis di kolom pelajari. Oke? Nah, jadi ini adalah alat bantu pemahaman, namanya diagram tip. Jadi untuk kita tahu bagaimana caranya isi kolom pelajari di alat bantu pemahaman ini, yang pertama, jadi ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu kita mau mengecek perubahan yang ada di kolom, mengecek perubahan yang ada di kolom tahu. Jika ada perubahan di kolom tahu itu, maka kita akan tuliskan di bagian kolom pelajari. Jika tidak ada perubahan atau informasinya sama dengan yang ada di bacaan, itu kita cukup ditandai saja, bisa ditandai dengan tanda bulat atau apa yang teman-teman inginkan. Terus yang kedua itu kita mau mengecek pertanyaan yang terjawab dan tidak terjawab. Gimana sih caranya? Yang pertama itu kalau misalkan ada pertanyaan yang terjawab, nah jawabannya itu kita tulis di bagian kolom pelajari. Kalau misalkan ada pertanyaan yang tidak terjawab, itu kita bisa cari tahu nanti setelah mengisi peta cerita. Cari tahunya bisa informasinya dari Google, buku, artikel, atau bacaan-bacaan lain yang bisa menjawab pertanyaan ingin. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kita mau mengecek hal baru di dalam bacaan ini. Sebetulnya ada hal baru apa sih yang kita pelajari seperti tadi yang teman-teman sudah lakukan ya. Nah, jika ada hal baru yang teman-teman sudah pelajari, kita tulis di bagian kolom pelajari. Nah, itu caranya kita mengisi alat bantu pemahaman bagian pelajari. Jadi ingat ya 3 caranya ya. Oke, terima kasih pelajaran hari ini. Semoga membantu teman-teman semua. Assalamualaikum.